tanda titik, kasih koma. Ngapa bisa ada poinnya yang namanya siapa, Pak? Namanya siapa? Untuk salah situ berdampingan. Terpanjang lagi. Cukup. Dia akan menangis. Yang kenapa tuh, Pak? Kalau boleh tahu. Pukul sama guru. Ini apa maksudnya nih? Kita kan udah mulai nih. Ngobrol. Ngapain lo main? Yo, what's up guys, balik lagi sama kita di Simpang Siur. Jadi ini episode berapa sih nih? 3 atau 4. Terserah mau tayang yang mana juga. Kita nggak bisa nentuin sebenarnya. Audio tuh Bang, audio lu keluarin dulu dong. Kok lu masuk? Pokoknya kita di episode ketiga. Jadi hari ini kita udah undang narasumber asli. Asli ini ya. Dari Taro. Bener nih ya. Kalau yang kemarin kan. Kalau yang kemarin beda. Iya. Beda, ini orang baru. Iya. Tapi Ini sama dari Taro juga. Oh dari Taro. Iya. Jadi Lu belum tahu kan? Belum tahu nih siapa. Nah makanya. Ntar kita Anda tanya aja siapa nih, langsung. Pak? Coba perkenalan. Saya juga Bapak nggak dari tahu mana sih Pak? Bapak dari mana sih? Kan lo yang ngajak. Nggak tahu, pokoknya saya lihat orang di depan, saya ajak aja. Makanya saya mau nanya, dari mana sih Anda? Dari Bali. Oh. Saya dari Texas. Tapi Anda mirip sama yang kemarin Pak, saya lihat. Bukan. Yang Taro beda lagi. Beda. Oh itu beda orang Ada ya? saya itu. Oh, ada. Oh, Kakak adek. Kakak rupanya. Oh memang orang-orang cerdas berarti kemarin itu profesor yang datang ke sini. Saya dari Texas, cuman lahirnya di Tenggo. Di Tenggo juga. Oh iya, sama adek Anda kok beda? Iya. Adek Anda Taro. Enggak, Di kalau boleh Banten tahu- adanya. Oh adeknya Banten. Sebentar kalau boleh tahu Tenggo di mana ya, Pak? Tenggo itu Nah, perbatasan. coba jelasin dulu. Jadi Tenggo itu perbatasan antara teh sama kotak. Jadi mamaku lahirnya di Teh Pucuk, mamaku. Nama Teh Pucuk Bapak. Bapak kolak-kolak. Tetangga Indomie ya. Oh iya iya. Oh Bapak ini psikolog ya? Hah? Psikolog. Bukan dari Banten. Banten itu mah Amerika. Kok Banten? Karena? Amerika, Pak? Karena dulunya ketika penjajahan itu di zaman tahun 1943, yang mana Belanda masuk ke Cengkareng, itu ditahan itu. Oh, Belanda tuh turunnya Cengkareng. Belanda Cengkareng. Iya. Izin dulu minum aqua waktu itu. Oh, udah ada zaman itu. Haus, habis, udah ada. Oh berarti Baru dari tahu kan Belanda lo? muter Cengkareng dulu. Oh, lama juga ya. Udah lama. Udah. Terus ke Banten. Enggak, belum sampai Banten dulu. Perbatasan dulu tuh, Pasar Minggu. Lewat dulu. Mana perbatasannya? Pasar Minggu. Pasar Minggu perbatasan. Iya. Antara Cengkareng dan Jimbai Buai. Abis dari Pasar Minggu, Minggu Pasar baru Minggu. nyampe Nyampe. Banten. Sampai Tanggo. Oh, Tanggo langsung. langsung Tenggo. Oh. Pak, saya sambil ngerokok ya. Oh, Bapak juga. Iya. Berarti Bapak ini banyak tahu sejarah ya, Pak ya? Sama kayak adeknya tadi ya? Ya, kalau adik saya kan dia kan Memang cuman dia pekerjaannya sekolah. Ya, dia sekolahnya cuma di itulah. Oh beda kata apa? Gimana sih Adanya kemarin? kemarin 32 jurusan. Saya 28 jurusan. Banyakan dia. Oh, lebih kecil ya, lebih kecil. Banyakan dia. Banyakan dia dong. 32 lebih banyak. Bapak 28. 28. Iya. Iya. 32. Saya tambah 8 lagi. Jadi 288 saya. Oh gitu. Jurusan. Kalau boleh tahu jurusan apa aja tuh, Pak? Jurusan ilmu kebatinan waktu itu saya pakai. Oh betul. Jadi cuman saya yang tahu Sama pisang waktu itu. Zaman dulu ilmu kebatinan, sekarang dikenal dengan psikologi. Makanya Psikologi. Bapak yang dalami sekarang psikologi. Jangan so tahu kan Anda. Oh bukan. Jangan. Jadi Jangan so tahu. bapaknya Benar Anda, Anda salah benar. undang. Anda benar. Kenapa lo marah? Kenapa Anda marah? Saya mau tes EQ Anda aja. Oh, lumayan tinggi, lumayan tinggi. Enggak juga. Enggak, coba dulu. Iya. Coba tes, Pak. Coba Bapak tanya. Coba boleh Pak dites. Bapak kasih pertanyaan. Saya akan mempertanyakan di mana letak titik di Indonesia ini. Titik apa? Tiga apa, Pak? Kalau boleh tahu. Titik Anda, titik tengah. Anda, Titik apa? Tengah-tengahnya itu aja Indonesia gitu. saya sudah ngecek EQ Anda loh. Kita belum nyampe. EQ Anda. Oh, Di ada mana pertanyaan itu? letak titik di Indonesia ini? Oh Namanya, titik tengahnya apa titik mana nih, Pak? Apa titik Coba pipa, Anda titik kumpul apa titik apa? Apa titik kopi? Ya pokoknya titik di Indonesia. Oh nggak usah promo. Oh, mohon maaf. Titik di Indonesia. Di ini Pak di Banten. Kenapa kok bisa ada di Banten? Kan bisa aja ada di Cengkareng. Kan Saya, bisa aja di Sumatera. Nah, nih, jawab. Gimana? Sumedang. Kenapa harus ada di Sumedang? Saya Banyuwangi. Kok Banyuwangi? Di mana sih? Harusnya tes sosro dong. Kenapa harus Banyuwangi? Tempat.
Itu Sariwangi. Oh, testosteron nama negara juga. Itu Sariwangi, maaf. Itu Sariwangi. Bisa saya simpulkan? Coba. Kita nggak tahu nih. Jadi untuk secara logistik Pengiriman. Logis. Maaf, pengiriman dong. Secara logis. itu sekedar plesetan Nggak usah saya. pakai tik. Itu sekedar plesetan saya Iya. waktu di Ini saya pelajar. membetulkan. Ya, alhamdulillah kalau Anda membetulkan. Anda jangan terlalu emosi juga. Enggak, Karena enggak. ini kan saya mau mengasih Sekarang tahu. masih sabar. Siap. Si sabar ini. Yuk, ya Pak. Ini saya teruskan. sambil sholat ya. Maksudnya habis ini saya mau sholat. Saya nggak bisa nyelamatin loh. Kalau yang tadi, ya Enggak, jangan saya salah bisa ngomong juga. loh. Memang Ya. saya kan agama saya Ini nggak Islam. bakal disensor loh. Enggak, Iya. agama saya emang Oke. Islam. Habis ini saya mau sholat juga. Oh, Jadi oke. Sholat apa? masjid lah. Katanya Bapak teis. Anda nggak boleh begitu dong, ini ada kamera dong. Masa ateis itu kan adik saya, bukan saya. Bapak nyembah gayung, saya dengar. Itu kan adik saya yang nyembah Adiknya. pelapon. Oh, adanya nyembah. Lu nggak ngobrol kemana sama adenya? Kata Itu ada Pak, Bapak terus, Pak. soalnya Jelasin ketemu dulu, Pak. sama siapa aja disembah. Udah Pak, ntar lu terusin deh Pak. Terusin aja kita. Oke, saya akan memperjelaskan bahwa Gimana letak titiknya? titik di Indonesia itu adalah letak yang dimana selalu kita gunakan di antara lainnya itu ketika kita jadi sekolah. Gimana? Mengerti? Sini, mengerti ya? Lu Pak. Kata-kata Bapak tuh agak belok-belok. Oke. Mohon maaf Pak, saya agak mikir Ayo sedikit. kita kurang. Ya itulah makanya saya akan melatih coba, Anda pelan-pelan. tentang Ya, meng-EQ dalam Yang pelan-pelan lebih nih Pak. simple lah. Pelan-pelan nih, Coba, pelan-pelan coba. nih. Kita dengerin ya, Coba, dengerin ya. coba. Ya, dengerin. Jadi ya. letak titik yang ada di Indonesia itu sebagaimana ketika kita sekolah ada di situ. Nggak ketemu. Ada tahu di mana? Di mana Pak? Tanda koma. Letak titik ada di tanda koma. Kok tanda koma? Kenapa harus ada titik? Pasti ada tanda koma, betul? Nggak mungkin kalau Tanda kita baca itu tanda baca ketika kita membaca tempat itu. Misalkan kita nulis tempat ini di Solo, tanda titik kasih koma. Ini koma, maksudnya gimana Pak? Udah Tapi kan berhenti, koma udah. ada ujungnya lancip gitu, Pak. Iya, itu apa sih Pak maksudnya? Lancip itu lambang untuk menuju tanda kita mengarah jalan. Oh. Jadi kalau ada tanda titik, Penunjuk arah. penunjuk arah sebenarnya itu. Oh, iya. Penunjuk aja lah. Awal Gitu. Awal mulanya. Jadi Baru kalau aja, misalkan Anda nulis, kalau bisa jangan ada titik, jangan ada koma. Terus lanjut aja gitu Pak. Jangan juga dilanjut. Terus gimana? Langsung aja ke buku sebelah. Tinggalin aja. Tinggalin bukunya. aja. Pusing kalian kalau misalkan itu. Karena panjang. Pengertiannya itu panjang. Maknanya pun panjang. Maknanya tanda titik itu apa sebenarnya? Apa Pak? Kalau boleh Ya, tahu. saya mau nanya sama Anda. Oh nanya. Oh ini nanya. Bukan Bapak yang pintar. Ya saya kan melatih EQ. Saya kan melatih EQ. Kalau boleh tahu IQ anak mana ya Pak? EQ itu kalau salah, nah ini nih. Nah, itu ini yang pura-pura sebenarnya. bodoh ini. Dia emang gitu Masa Pak. kamu tuh nggak tahu EQ? Tahu Pak? Kalau boleh tahu EQ. saya nanya Pak. Coba jelaskan dulu kalau kamu tahu. IQ itu kan I sama Q. I itu apa sih Pak? Ini sama bodoh juga ini ternyata. Ini sama bodoh juga. Nih, Kalau EQ tahu gimana? nih. Saya bodoh, Nih, Pak, saya tahu. bodoh. Udah Oh Bapak langsung aja. mau Tahu, jawab. gimana? Coba Pengen jelasin tahu, Pak. Kalau saya bodoh juga sebenarnya. Bapak kan diundang sini buat Iya, dijelasin. buat Pak. kasih tahu. IQ apa? Jadi arti bodoh itu nggak semena-mena kita selalu akan pintar. Terus? Iya Bodoh- memang. Iya kan? Iya kalau Ya, bodoh kalau memang nggak nggak pintar. memang. Nah itu. Memang. Berarti EQ kalian pinter nih. Ayo. berarti EQ pintar. yang bodoh? Bodoh itu ya siapalah. Siapa yang mau ngaku bodoh aja. Tapi Bapak ini berarti ngerti semua masalah orang, Pak ya? Psikolog kan? Untuk masalah psikolog sih di pelajaran bidang ilmu pengetahuan saya, alhamdulillah saya dapat nilai 7. Lumayan lah ya, lumayan tinggi. Kok lah. tujuh, Pak? Biasa orang pintar biasa 9. Saya 700. Saya. 700 lewat dengar batas, dulu lewat makanya. Nah sebelum itu Pak, maaf. Ini kenapa dasi taruh di sini sih? Nah inilah. Pak, ini ada dari tim kita nih, katanya bulan purnama tuh warnanya apa, Pak? Oh, ada yang mau bertanya. Ada Iya. yang mau nanya. Oke. Ini dulu jawab. Ini dasi. Mm-mm. Dasi itu biasanya kalau buat Biasanya kan di orang- sini tuh. Turun Iya. bakatnya. ini tanda kepintaran yang tidak bisa dilepas. Oh, gitu. Oh berarti makin turun makin pintar kita. Makin turun, Lama-lama makin buka turun. kaki ya? Bawah kaki. Di Itu bawah kalau udah kaki. pintar banget tuh. Di bawah kaki kalau jalan jatuh, nah itu goblok. Oh, Saking pintar ya. Saking pintar ya. Oh iya iya. Gimana? Saking pintar. Iya. Ya udah kalau gitu Kenapa kita bulan jawab aja tuh purnama? pertanyaan ini ada Pak. yang nanya tuh. Penonton yang nanya.
Tolong Anda jangan ada suaranya. Bulan purnama namanya siapa? Oh, bulan purnama. Namanya itu siapa? Jadi bulan purnama itu punya nama. Dan namanya Ya, itu dia siapa? seneng tuh sekarang. Jadi bulan purnama itu ada namanya, di antara lainnya ketika kita di pelajaran biologis di zaman dulu di daerah plastik dulu. Ada namanya daerah plastik. Bapak orangnya nggak bisa to the point aja. Langsung aja namanya siapa gitu. Harus ada pengertian. Ladenin dulu ya. siap. Gua udah Harus ada pusing. pengertian bahwa kita ini harus bisa menjelaskan sama orang. Jangan langsung titiknya. Oh salah saya Pak ya. Harus panjang dulu. Iya. Jadi bulan purnama itu ada namanya. Siapa Pak? Siapa sih namanya? Pertanyaannya apa tadi? Tadi kan nanya Pak. Kan ada yang disebut, Iya, gitu, ya, udah. ada yang disebutkan nama bulan purnama. Nah, namanya ini siapa? Namanya itu sebenarnya simpel sih. Di antara kita belajar di Ngapa bisa to the point aja nggak namanya siapa Pak? Namanya siapa? Pulang aja lah. Maaf nih, Pak, pengen nanya. Bulan purnama, namanya siapa? Ya. Bapak ini tahu apa enggak? saya kan menjelaskan kan. Bilang Saya kan aja menjelaskan tahu dulu apa nih. itu. Sabar Bapak dulu. pengen Ya udah, jelasin dulu. kita serius nih apa? Anda kayaknya lapar nih pada emosi semua. Enggak, saya enggak. Ya bagus dong. Next pertanyaan. Ada kan yang kita Ini kan saya kenal- belum jawab nih. Belum jawab ini. Oh, belum jawab ya purnama. Jawab dulu deh. Siapa dulu? Bulan purnama itu namanya siapa? Namanya adalah gerhana. Karena di film RCTI dulu alamnya gerhana. Temennya Pur ya. Demannya Purwonto. Oh, itu dari sana. Iya dari situ. Oh berarti Saras masih deket Pak? Untuk Saras itu berdampingan. Terpanjang lagi. Cukup. Langsung, Pak. Kita Pertanyaan udah terjawab ya? pertanyaan Udah ya? pertanyaan. Udah Jawab. cukup. Pertanyaan Pur pertanyaan. berarti Saya ada tangannya pertanyaan di- nih. Silakan. Ada kan yang kita kenal kalau di daerah pesisir tuh ada yang namanya bibir pantai. Nah, bibir pantai ini bisa sariawan nggak sih? Pertanyaan yang sangat pintar sekali untuk saya jawab. Untuk di bibir pantai itu kenapa sariawan? Iya. Bisa sariawan nggak Pak? Bisa sariawan kenapa? Karena tidak di Enggak, saya pertanyaannya bisa atau enggak? pertanyaan coba agak diperjelas lagi biar saya mencerna karena pelajaran yang ilmu saya ini agak jauh di bawah terlalu rata-rata. penuh itu. Iya. Jadi bisa Saya pelan-pelan ya. didetilkan pelan-pelan aja untuk Kalau di pesisir, daerah pesisir, kita tahu ada yang namanya bibir pantai. Nah, bibir pantai ini bisa sariawan nggak sih? Kayak bisa. Semikir anjing. Lo tidur. Tanya Pak. Tidur lo. Maaf Pak. Lagi ngobrol. tidur loh. Sedangkan yang bertanya. Oke. Oke, apa pertanyaannya? Bisa sariawan nggak tuh bibir pantai? Oke, untuk bibir pantai itu bisa sariawan apa enggak? Itu bisa dikategorikan bisa. Bisa. Dikarenakan waktu itu karena banyak pasir. Nah, untuk menganalisa ini kita bisa dengan cara meminum minuman larutan penyegar. Oh, supaya nggak sariawan. Kok Iya. kita yang minum? Biar segar dia pantainya. Jadi setiap kesana ke pantai kita harus ngasih minuman Tabur aja gitu. tabur aja. Sembuh Biar tuh. Sembuh. Oh, berarti bisa ya. Bisa dan terlihat bodoh kamu nanti. Iya. Oke, next lanjut. Oke, next Pertanyaan aja. Pak. Nih ada penonton kita nih pengen nanya nih. Kenapa manusia bisa tumbuh rambut? Oh, kenapa manusia bisa tumbuh rambut? Ini bisa Harus ada rambut. Kenapa harus ada rambut? Pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan sama murid saya juga di Mongolia waktu itu. Pernah di Mongolia. Iya. Waktu itu murid saya ada di Kardus Sakura. Oh. Iya. Jadi apa pertanyaannya? Bapaknya emang agak telat gitu ya Pak. kalau Kenapa informasi. manusia Bukan gitu. Lemot, Pak ya. Bukan masalah lemot. Ya, Pak. Jadi kalau kita berintelektual itu harus santai. Oh, gitu. Bawahnya. Oke. harus santai ya? Santai. Nggak boleh terburu-buru ya, Pak? Manusia bisa tumbuh rambut, Pak. Kenapa manusia Oke. bisa tumbuh rambut? Manusia kenapa harus tumbuh rambut? Dikarenakan organ tubuh kita ini menyerap makanan. Ayo liur kamu netes. Kalau botak gimana? Tuh, kan ada yang botak tuh. Tuh, kenapa dia nggak punya rambut? Nah kalau botak itu karena dia tidak memakan makanan yang tidak bergizi. Harusnya makanannya itu makanan yang jangan bergizi. Nah, kalau bagian bawah yang botak gimana tuh Pak? Nah bagian bawah yang botak itu harus dikasih dengan iswan. Apa tuh? Ulang dong. Harus dikasih dengan makanan iswan. Iswan, Iswan itu isian dalam perut bakwan. bakwan. Nah, Oh, tuh itu kepanjangannya. ya kepanjangan itu. Salah nih, Prof nih. Lah kenapa Anda bisa mengatakan saya salah? Karena saya Jawabannya nggak tepat.
Bukan masalah tidak tepat karena saya menjelaskan ini di ilmu pengetahuan saya. Jadi Anda tidak bisa menjelaskan saya salah. Ini saya tetap benar. Udah Pak, pulang aja Pak. Pak, pulang aja Pak. Nah ini saya tidak mau datang nih kalau begini. Oh iya, maaf. Iya, maaf. Jangan. Ngambek dia. Tolong Ini dong. Iya, maaf. Sopan dong, sopan. Maaf. Maaf, Pak. Boleh tuh rokok sebatang itu. Oh, kasih. Bapak nggak modal banget. Rokoknya habis. Habis juga dua-duanya. Habis. Ini aja, Pak, ini aja. Emang miskin ya di sini tempatnya ya. Kenapa? Nah ini menandakan getaran ini menandakan Anda tidak percaya diri kayaknya. Iya. Takut ya sama Bapak. Takut, Pak. Berarti Bapak nih cuma belajar selama pelajaran psikolog aja gitu. Memang mendalami psikolog. Bukan psikolog aja sih, tapi saya ilmu pengetahuan saya lebih banyak masalah hal dalam matematika. Matematika juga. Matematika saya juga. Aku mau nanya lagi Pak. Anda terlalu banyak nanya anak siapa sebenarnya? Oh, saya mau tanya, Pak. Kalau matematika, Oke, silakan. akar kuadrat 2 dibagi dengan akar pohon waru berapa, Pak, kira-kira? Oke, saya akan menjawab itu. Ada buku atau apa gitu saya Enggak ada lagi. Nggak usah langsung aja Pak. Kan Bapak ahli. Iya. Iya, langsung Akar saja. kuadrat dikali dikali 2 Pangkat 2. 2 pangkat 2 dikali 2 dibagi akar pohon waru. pohon waru. Oke. Jadi itu sama dengan kan? Pakai sama dengan. Iya, sebenarnya. Sama dengan hasil. Untuk dihitung dan dibagi menjadi suatu jawaban, Ya. itu bisa dikategorikan jawabannya adalah pohon cemara jawabannya. Akar kuadrat di Coba kita pohon waru. kalau kita telaah. Awal pertama berapa? Akar dua. Akar 2. Ini kan? Ya. Akar 2. Ditambah ditambah 2 Pangkat ditambah pangkat 2. dibagi 2 akar dibagi pohon 2. waru. Akar pohon waru. Pohon cemara. Tapi biasa kalau orang hitung matematika 7 kali hitung, Bapak Nah nggak ini ada. karena gini, di ilmu pengetahuan yang saya dapat, sebenarnya untuk menjawab sesuatu itu tidak perlu dengan pikiran, tapi dengan analisa. Jadi dengan Ini analisa, cara analisa Bapak. analisa saya. gitu. Ini bisa Anda kelola juga sama anak Anda. Bisa dikelola. Bisa dikelola ini. Bisa pintar dan juga bisa dapat pengetahuan baru lagi untuk ke gurunya. Nanti insya Allah pas pulang dia akan menangis. Karena kenapa tuh, Pak? Kalau boleh tahu. Dipukul sama guru. Dipukul guru. Dipukul gurunya. Goblok anak ini. Nggak benar ya. Nggak benar. Ini namanya Silvi Pak. Oke, Silvi. Iya, dia tadi mau nanya tuh. Silakan Mbak Silvi. Tentang matematika. Tentang matematika sekarang. Enggak. Saya tidak mau. Saya dong Pak. Setelah saya sekolah. Kenapa wanita bisa bunting? Bisa Oke. hamil? Tuh, kenapa wanita bisa hamil katanya? Ini simpel sih sebenarnya. Secara Gimana ilmiah, caranya? secara ilmiah juga ini sudah kita tahu. Saya belum tahu, Pak. Nah, justru yang belum tahu saya akan kasih tahu. Gimana tuh, Pak? Ada ikan lonjong-lonjong. Apaan, Pak? Banyak yang lonjong nih, Pak. Ini kita anggap aja seperti ikan lonjong-lonjong. Karena kalau saya bilang ini kontol kan nggak etis. Ya kan? Nggak etis. Lonjong-lonjong. Lonjong-lonjong aja. Ya, Nggak boleh sebagai jangan kalau- disebut ya, Pak. Jangan ya. disebut. Iya. Makanya kita lebih baik ikan lonjong-lonjong, jangan kontol. Karena Iya. kontol itu Udah, Pak. lebih jahat. Udah kata 2 kali aja. Oke. 2 kali aja. Analisanya antara lain, Ya. ada ikan lonjong-lonjong. Iya. Masuk ke sarang burung merpati. Burung merpati itu bisa kita kategorikan adalah lembah imut. Lembah imut. Lembah imut namanya, Pak. Lembah imut. Itu sebutan. Sebutan. Sebutan lembah imut. Ditaruh emang bilang gitu Pak. Jadi Dia nggak buntal ditaruh. lembah imut. Ya. Lembah imut. Buntal ketika masuk ke lembah imut. Buntal tuh siapa, Pak? Tadi lonjong-lonjong. Tadi lonjong, Pak. Buntal ya. Profesor bisa salah juga ya. Profesor bisa berkomedi ternyata. Iya. Berarti soal namanya lembah imut ya Pak ya? Lembah imut. Iya. Lembah imut. Jadi lembah imut itu beranalogi kita ke kelamin wanita. Oh, Oh, bukan. bener nih, ini bener nih. Iya benar. Oke. Kalau ini kelamin laki-laki. Ah, Ya, yang Kelamin disebut laki-laki yang disebut di ilmiahnya adalah ikan arwana. tadi lonjong-lonjong. Kedua buntal. Ini arwana ketiga. Mau yang mana nih? Suka-suka lah, suka-suka Anda lah. Mau ngomong apa yang tergantung penting peliharaan kita aja. tergantung ya. peliharaan kita. Oke. Perumpamaan. Perumpamaan aja. Bisa anak, bisa jadi anak. Bisa menjadi anak apabila
satu generasi masuk. Generasi Dari apa itu? Nah, siapa tuh Pak? Dari ikan buntal tadi. Kemana? Masuk ke lembah imut tadi. Lembah imut tadi. Lembah Imut. Jadi lembah imut ini ketika masuk ikan buntal ke dalam itu Hah? mengeluarkan cairan-cairan yang beraroma enak. Ada cairan. Kita aman nggak sih ini? Aman. Saya kurang aman kayaknya. Lanjut. Nggak paling karir Bapak abis ini hancur Pak. Ah, kalau begitu karir Anda juga hancur semua. Karena ada di sini. Anda yang mengundang saya. Saya mau nanya Pak, simpel doang nih Pak. Iya. $15 tuh berapa rupiah Pak? Korek. Kasih. Mau Pak. Bapak kan diundang kemarin. $15 tuh berapa rupiah? Oke, ini pertanyaan terakhir yang buat Yang kamu ya. bertele-tele apa langsungnya? 15 miliar, $15. $15, Berapa rupiah? Rp1. Hah? Kok bisa satu sih? Karena bisa satu, kita memakai analogi otak. Analogi otak. Analogi Otak apa otak. kotak Pak? Otak. 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 Kalau otak tidak bisa mencerna, berarti kita tinggal jawab satu. Oh. Udah. Oh, berarti Bapak nggak bisa jawab. Bapak nggak bisa jawab. Berarti Bapak nggak bisa jawab nih. Bukan tidak bisa menjawab, tapi analogi saya mengatakan bahwa itu satu. Oh. Kita berpikir Kok secara bisa logis. satu? Biasa kan kalau matematika ada rumus ini, rumus ini. Bapak jelaskan itu biar kita Ya saya tidak usah menjelaskan, Anda cukup mengasih tahu. Saya Saya nanya Pak. ya, suka-suka saya dong. Orang udah Bapak jangan ngegas Saya mau dong. pulang. Boleh join nggak Pak? Ngapain lu ngajak Coy. join? Dah, kalau begitu saya pulang dulu ya, ada kerjaan. Dulu, Pak. Pak. Pak.